bangkit berdiri. Berdiri Kalau sini ya anakku. hari ini, hari ini ada lomba ya. Tangan dong. Semangat ya. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kita marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Silakan duduk. Kakak Grace, dipersilakan berdoa pembuka. Adik semuanya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali Betama Alendo karena masih kolam. Semua masih ingat kan lagunya? Ayo Betama Alendo karena masih kolam minggu. Tuhan dan doro di Tuhan tak diskusi. Asal tak dulu honor di Tuhan tak Yesus. Kami malas rohani Tuhan debatkan. Apa lihat marahnya suara tabe. Lama mesti debatan di endek tahun. Haleluya kapuji Jehovah. Masih sekolah minggu dan tanganku na met-met. Tanganku na met-met. Mana tangannya? Ke tangannya ya, sambil nyanyi ya. Tanganku na met-met, kulegon ma. Tude bata, jai nagi nalo jai. Jai rupa namai. Tangan kiri omai. Tangan kiri omai. Nampak tuna mepet kulegon ma. Tude bata, marlo jonga suwoni. Jai nani naro jai. Nampak di homai. Nampak di homai. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan lagunya. Di son adong kubuan Tuhan. Di son adong kubuan Tuhan. Arku eni ngoluku
dipersilakan oleh Kakak Gina. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan baik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan sudah memberkati kami masing-masing di rumah kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga terlebih lagi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, adik-adik, tema untuk minggu kita pada pagi hari ini adalah Tuhanku bangkit, nyanyilah. Nah, adik-adik, kakak punya cerita dulu nih. Di suatu tempat ada dulu yang namanya Kerajaan Gor. Nah, di Kerajaan Gor ini semua penduduknya itu buta, jadi tidak bisa melihat. Nah, pada suatu saat adik-adik, pada siang hari nih ada suatu rombongan kerajaan, ada rajanya nih, mereka melewati Kerajaan Gor. Nah, pada saat mereka melewati Kerajaan Gor, mereka lelah, maka mereka beristirahat, numpang istirahat di Kerajaan Gor. Nah, mereka duduk, mereka santai, terus semua bawaannya di situ di Kerajaan Gor ditaruh. Ada juga yang mereka bawa adalah yang membawa barang-barang mereka adalah gajah-gajah. Nah, pada saat gajah-gajahnya ini berdiri beristirahat, penduduk-penduduk Gor ini mereka menjamah-jamah raja tuh, mereka menjamah-jamah gajahnya. Mereka kan tidak bisa melihat, jadi mereka menjamah gajahnya. Ada yang pegang ekornya, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang kupingnya. Nah, adik-adik pada saat ditanya, memang gajah itu seperti apa? Mereka yang megang ekornya mereka bilang, oh gajah itu seperti ular, kecil, panjang. Terus ada yang bilang gajah itu seperti tiang listrik karena mereka memegang kakinya. Ada yang bilang gajah itu besar sekali karena mereka memegang perutnya, badannya yang besar. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Jadi, ceritanya yang berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah
bahwa kita sebagai seorang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya kepada Tuhan Yesus? Semuanya ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus kita. Nah, tadi ceritanya adik-adik tentang Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan di Korintus, adik-adik. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan kembali tentang apa yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus mati, bangkit untuk kita semua. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus bangkit? Kita semua harus percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan seperti Rasul Paulus, kita juga harus memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan firman Tuhan. Kita memberitakan Injil, kita menjadi anak yang baik, kita mendengarkan kata orang tua, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dan kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Seperti itu ya adik-adik firman Tuhannya untuk minggu ini. Semoga kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik di rumah juga ya harus menjaga kesehatan dan tetap menjadi anak yang baik di rumah, turut kepada orang tuanya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang bercerita tentang Rasul Paulus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berikan selalu kami kesehatan, kebaikan, jauhkan kami dari segala penyakit, dan biarlah menjadi berkat kami Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ayo abang-abang. Mari kita sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Kita sikap berdoa sambil bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus.
adik-adik, kita mau berdoa penutup. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kepada kami, karena Engkau Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk kasih karunia-Mu, berkat-Mu kepada kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk segala apapun yang kami lakukan, biarlah menjadi berkat dan tuntunan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini di rumah saja, yang belajar atau bermain. Berkati mereka Tuhan, bimbing mereka Tuhan, jaga mereka, dan beri kesehatan kepada orang tua mereka, dan memberikan semangat kepada kami semua. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan yang menjawab, dan kami sehat selalu, dan virus COVID ini segera berlalu, dan kami dapat berkumpul bersama di gereja dan di sekeliling lingkungan kami, dan bersekolah dengan ceria. Bapa, inilah doa kami. Adik-adik, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Ikutin kakak ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah ibadah kita hari ini. Buat adik-adik sekolah minggu HKI, tetap sehat selalu, tetap semangat, dan ingat selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di minggu depan. Dan shalom.